Eh, Baik ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ya materi kita pada siang hari ini. Kita ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pteridovita dan yang kedua nanti itu gimnospermi. Ya, jadi untuk pteridovita, jadi pteridovita itu adalah tumbuhan paku ya. Jadi tumbuhan paku. Kalau dibandingkan dengan tumbuhan lumut yang kemarin, itu dia lebih maju ya, karena kalau pada tumbuhan lumut itu kan disebut sebagai tumbuhan talufita atau tumbuhan talus. Jadi eh, tubuhnya itu belum mengalami diferensiasi jaringan. Tapi kalau pada tumbuhan paku ini disebut sebagai tumbuhan kormus ya, kormus yang berspora. Karena nanti ada kormus yang berbiji gitu ya. Kalau yang berbiji itu kan ada angiospermi dan gimnospermi, ya. Jadi kalau Cormovita berbiji, jadi Cormovita berspora itu contohnya adalah tumbuhan paku. Kalau Cormovita berbiji itu contohnya adalah angiospermi ya, atau tumbuhan berbiji tertutup yang terdiri atas liliopsida dan mahneliopsida atau monokotil dan dikotil. Kalau Cormovita berbiji yang gimnospermi itu adalah tumbuhan berbiji terbuka. Jadi misalnya nanti tumbuhan pinus ya dan sebagainya. Jadi tumbuhan kormus itu adalah tumbuhan yang sudah bisa dibedakan akar, batang dan daun ya. Serta vaskuler, artinya dia memiliki pembuluh angkut, jadi mempunyai silim dan fluem. Jadi sehingga dinamakan juga sebagai Cormovita berspora karena tumbuhan paku ini berkembang biak dengan menggunakan spora, jadi tidak menggunakan biji. Karena dia vaskuler, jadi mempunyai silim dan fluim, maka tumbuhan paku ini juga disebut sebagai Tracheophyta. Kemudian bagaimana ciri-cirinya? Jadi yang pertama kalau kita lihat dari ukuran ya, ukuran dan bentuk tubuh ya. Jadi yang pertama ukurannya bervariasi. Ya, jadi dari tingginya itu bisa 2 cm ya. Misalnya kita temukan pada tumbuhan paku yang mengapung di air sampai 5 meter ya. Jadi contohnya misalnya tumbuhan paku di darat. Jadi contoh yang habitusnya seperti pohon itu adalah paku tiang atau Sphaeropteris ya. Bahkan diperkirakan ada yang ukurannya lebih tinggi lagi yaitu 15 meter. Misalnya kita temukan pada fosil paku purba. Jadi untuk tempat hidup, kalau tumbuhan paku ini sebetulnya kosmopolit, tapi dia mempunyai ciri khusus ya. Jadi hidupnya itu kan di tempat yang lembab. Tapi sebetulnya dia bisa hidup di darat ya, di air juga seperti itu. Nah, kalau dilihat dari bentuk tumbuhan paku yang hidup saat ini itu bervariasi ya. Jadi ada yang berupa lembaran ya, ya. Kemudian ada yang habitusnya itu perdu atau pohon ya. Dan ada yang seperti tanduk rusa. Nah, ini adalah contoh-contoh ya. Jadi memang ukurannya bervariasi ya, dari mulai yang kecil ya sampai ukurannya yang besar yang mempunyai habitus seperti pohon ya. Jadi ini adalah contoh-contoh dari tumbuhan paku ya. Jadi ada yang menempel di tanah ya, kemudian ada yang hidupnya epifit ya. Jadi misalnya ini adalah Platycerium bifurcatum ya. Kemudian eh, di sini kalau kita lihat ada Nephrolepis ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada bentukan seperti menggulung. Ini adalah daun muda ya. Jadi daun muda dari tumbuhan paku itu biasanya menggulung yang disebut dengan sirisinit. Kemudian di sini ada Selaginella atau kita sebut sebagai cakar ayam ya. Paku apa tumbuhan paku cakar ayam gitu ya. Karena mungkin ini apa dia mempunyai ciri khas yang pertumbuhannya itu dikotomis seperti itu. Ya, kemudian ini adalah gambaran ya. Jadi tumbuhan paku selain hidupnya di ada yang di air ya, ada juga yang di daratan, juga misalnya di hutan. Nah, ini menggambarkan bahwa ada beberapa kelompok ya peneliti yang sedang melakukan riset eksplorasi tumbuhan paku.
Nah, ini adalah contoh dari paku tiang. Jadi atau paku pohon, ini daun muda yang menggulung, kemudian ini adalah suplir ya, atau tumbuhan paku disebut apa Adiantum cuneatum yang biasanya kita manfaatkan sebagai tanaman hias. Jadi kebanyakan manfaat dari tumbuhan paku adalah sebagai tanaman hias ya. Jarang atau sebetulnya belum banyak riset yang meneliti gitu ya, bagaimana tumbuhan paku itu bisa dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Kemudian kalau kita lihat seperti halnya pada tumbuhan lumut, tumbuhan paku itu terdiri atas dua generasi, yaitu ada generasi sporofit dan gametofit. Jadi kalau generasi sporofit itu adalah generasi yang menghasilkan spora, kalau gametofit adalah generasi yang menghasilkan gamet. Ya. Jadi kedua generasi ini tumbuh bergantian di dalam daur hidup sehingga daur hidup pada tumbuhan lumut dan paku karena mengalami pergiliran keturunan itu dinamakan dengan metagenesis ya. Mengalami pergiliran keturunan atau disebut metagenesis. Pada tumbuhan paku itu sporofitnya berukuran lebih besar ya dengan generasi hidup yang lebih lama sehingga disebut dengan generasi dominan dibandingkan dengan generasi gametofit. Jadi kemarin minggu yang lalu sudah saya jelaskan tentang daur hidup tumbuhan lumut. Jadi kalau pada tumbuhan lumut kemarin apa? Yang dominan adalah gametofitnya ya. Jadi yang berumur panjang adalah gametofitnya. Sedangkan pada tumbuhan paku yang dominan adalah sporofitnya. Sehingga supaya kita apa memudahkan mengingat, kita pakai singkatan gitu ya, lugam paspor. Jadi pada tumbuhan lumut, lu itu gametofit yang dominan, kalau paku ya, spornya adalah sporofit. Generasi sporofit seperti halnya tumbuhan paku ini juga sama ya dengan tumbuhan yang berbiji ya. Jadi pada tumbuhan berbiji, tumbuhan tingkat tinggi ini juga generasi yang dominan adalah sporofitnya. Jadi apa ciri-ciri generasi sporofit? Jadi kalau kalian melihat tumbuhan paku ya yang ada di sekitar kita, itu adalah generasi sporofit. Jadi generasi yang umurnya lama. Jadi kebalikannya, kalau misalnya kita melihat tumbuhan lumut, ya itu berarti generasi gametofit. Jadi pada tumbuhan lumut yang usianya lama itu adalah gametofitnya, tapi kalau pada tumbuhan paku yang usianya panjang itu adalah sporofitnya. Jadi ciri-ciri dari generasi sporofit ini adalah beberapa jenis yang tidak memiliki akar dan daun sejati. Jadi ada tumbuhan paku ya yang memang tidak memiliki akar dan daun sejati. Jadi akarnya itu masih berupa rizoid ya. Kemudian daunnya masih berupa apa? Sisik ya, misalnya pada paku ekor kuda atau equisetum. Jadi daunnya itu biasanya istilahnya disebut bambu air ya. Mungkin kalian kalau praktikum morfologi pada batang tuh ada salah satu contohnya. Jadi daunnya itu berupa sisik. Kemudian batang ada yang tumbuh di bawah tanah ya, disebut dengan risom. Jadi batangnya menjalar di bawah permukaan tanah. Kemudian batang yang tumbuh di atas tanah ada yang bercabang menggarpu dan ada yang lurus tidak bercabang. Yang menggarpu ini tadi saya katakan mengalami percabangan dikotomi. Yang tidak memiliki akar sejati ini disebut rizoid ya, yang terdapat pada rizom atau pangkal batang. Jadi biasanya rizoid ini gandengannya pasti rizom ya. Kemudian daunnya itu berdasarkan ukurannya, ada daun yang ukurannya kecil. Daun paku yang ukurannya kecil itu dinamakan dengan mikrofil, sedangkan daun yang ukurannya besar dinamakan makrofil. Pada paku yang daunnya kecil, paku ekor kuda, equisetum itu kan daunnya berbentuk sisik ya. Ya daunnya ini sih sisiknya tidak berwarna hijau. Jadi klorofilnya itu biasanya terdapat pada batangnya. Jadi kalau kita lihat batangnya itu beralur ya dan berwarna hijau. Kemudian memiliki kotak spora atau spongarium yang menghasilkan spora. Tumbuhan paku sporofit tidak berdaun ya. Jadi pada tumbuhan paku yang tidak berdaun, sporangiumnya terletak di sepanjang batang. Yang berdaun, sporangiumnya terletak pada daun yang fertil. Jadi berdasarkan ada tidaknya spora, maka daun tumbuhan paku itu dibagi menjadi dua. Jadi daunnya itu ada yang mengandung spora, namanya daun fertil atau sporofil, dan daun yang tidak ada sporanya disebut dengan daun steril atau tropofil. Jadi kalian kalau lihat ada tumbuhan paku, ya daunnya ada sporanya, itu namanya sporofil, ya daun sporofil.
Tapi ada juga daun yang misalnya Dermoglossum itu dia itu tanaman paku yang atau paku dolar ya. Dia itu mempunyai dua bentukan daun. Jadi satu tanaman tapi bentuk daunnya itu beda. Ada yang bulat dan ada yang lonjong. Yang bulat itu tidak ada sporanya sehingga dinamakan tropofil. Yang ada sporanya itu yang daun yang berbentuk lonjong sehingga disebut dengan daun sporofil. Nah, ini adalah tadi ya, jadi contoh dari Dermoglossum ya. Jadi ada daun tropofil. Jadi jadi daun tropofil ini adalah daun yang tidak ada sporanya, jadi tidak ada sorusnya gitu ya. Ingat ya, spora itu kan ada di dalam kotak spora yang dinamakan dengan sporangium. Sporangium itu kalau berkumpul membentuk sorus ya. Sorus kalau berkumpul membentuk sori. Nah, ini kalau sporofilnya itu letaknya di sini. Jadi eh, daun yang mengandung spora dinamakan daun sporofil. Kemudian yang berikutnya Platycerium ya, bifurcatum atau tanduk rusa. Itu dia memiliki dua daun ya. Jadi biasanya ini ibu hidupnya adalah epifit ya, menempel pada batang pohon. Jadi ada daun yang tropofil. Jadi daunnya itu nggak warna hijau ya, agak coklat-coklat gitu, itu nempel di batang pohon, itu namanya daun tropofil. Jadi dia tidak menghasilkan sporanya, tidak ada sporanya. Lalu ada yang menjuntai, jadi ujungnya itu kan bercabang ya, seperti tanduk ya, sehingga disebut dengan tanduk rusa. Nah, itu kalau kita lihat sorusnya itu berbentuk lembaran. Biasanya terdapat di permukaan bawah ya dari ini dari daunnya ini. Jadi warnanya merah berupa lembaran. Kemudian yang berikutnya adalah ini struktur tadi ya. Jadi ada beberapa tumbuhan paku yang memang daunnya kecil ya, mikrofil, kemudian batangnya ini masih berupa rizom, lalu akarnya berupa rizoid ya seperti ini. Jadi tadi eh, kalian sudah tahu ya, jadi ada daun yang menghasilkan spora dan ada daun yang tidak menghasilkan spora. Daun yang tidak menghasilkan spora dinamakan dengan daun yang steril atau tropofil. Lah daun yang menghasilkan spora dinamakan dengan daun yang fertil atau sporofil. Dan spora itu sebetulnya letaknya tergantung spesiesnya ya. Ada yang di atas bawah daun, di permukaan atas daun, ada juga yang di bawah permukaan daun. Tapi umumnya sih adanya di bawah permukaan daun. Dan warnanya juga bermacam-macam ya. Misalnya ada yang hitam, ada coklat, ya, ada agak kemerahan, keemasan, pirang dan sebagainya. Dan itu bisa menjadi apa cara ya untuk mengidentifikasi spesies dari tumbuhan paku tersebut. Kemudian ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan paku ya. Seperti ini. Jadi ini adalah akarnya tadi ya berupa rizoid, kemudian ini ada rizom, lalu ini ada daun yang masih muda yang menggulung yang disebut dengan circinate ya. Kemudian ini ada daun-daun tumbuhan paku ya, seperti ini ya. Nanti dari sini kita bisa lihat mana yang menghasilkan spora dan mana yang tidak menghasilkan spora. Kemudian untuk tipe batangnya, eh, kalau untuk tumbuhan paku itu protostil ya. Protostil itu ada dua macam ya. Jadi ada amfitribal dan amfifasal. Jadi kalau apa amfikribal itu adalah floem mengelilingi silim. Ya. Jadi kalau ini misalnya ini yang putih ini floem ya. Ini adalah silim. Kalau floem ini silim namanya amfikribal atau disebut dengan protostele. Kalau siphonostele adalah silim mengelilingi floem ya. Ya kan ini kan PNX ya. Jadi kalau floem mengelilingi silim itu namanya protostel ya atau amfikribal. Kalau silim mengelilingi floem itu adalah amfifasal atau siphonostil ya. Lalu ada juga yang solenostel ya, dictyostel ini misalnya pada tanaman dikotil yaitu kolateral terbuka. Kalau kolateral tertutup itu adalah pada monokotil ya. Jadi
kalau pada dikotil itu berkas pengangkut letaknya teratur pada lingkaran kambium, sedangkan kalau monokotil itu berkas pengangkutnya itu letaknya tersebar atau disebut dengan kolateral tertutup. Kemudian kalau akar itu biasanya berkas pengangkutnya susunannya adalah radial. Radial itu adalah selang-seling ya, silim fluim seperti itu. Cuma bedanya, jadi sebetulnya antara dikotil dengan monokotil itu sama radial. Cuma kalau pada dikotil itu antara silem dan fluim ada kambium dan silemnya berukuran besar seperti huruf X. Nah, ini adalah gambaran dari eh, sporangium atau kotak spora dari tumbuhan paku. Jadi bentuknya seperti gada atau pentungan. Jadi kalau kita perhatikan 3/4 dari sporangium itu berdinding tebal ya yang disebut dengan anulus. Anulus ini fungsinya adalah mengatur pengeluaran spora. Kemudian bagian ya, seperempat bagiannya ini adalah sel-sel bibir ya atau lip cell yang tipis ya, yang berdinding tipis sehingga kalau misalnya kondisi lingkungan itu memungkinkan ya, misalnya lembab ya, maka cocoklah apa udaranya untuk tumbuhan paku itu bisa hidup di situ, maka sel lip cell ini akan keluar ya, apa ya akan pecah gitu ya, dan sporanya itu akan keluar. Sebetulnya di dalam kotak spora itu tidak hanya spora ya yang keluar, tapi juga ada elatera. Elatera itu bentuknya seperti pita DNA, jadi seperti double helix gitu ya, seperti apa untaian apa ya, seperti kepang gitu ya, kepangan gitu ya. Yang fungsinya adalah untuk membantu supaya spora itu keluar terpencar, jadi tidak bergerombol. Nah, kemudian ini tadi kan spora ya, dia ada di dalam kotak spora namanya sporangium. Nah, kumpulan dari sporangium itu dinamakan dengan sorus ya. Jadi ini sorus, ini sorus. Nah, kumpulan-kumpulan sorus itu dinamakan dengan sori. Dan biasanya sorus atau sori itu dilindungi oleh suatu selaput yang disebut dengan indusium ya. Jadi anulus ini fungsinya adalah untuk ini ya mengatur pengeluaran spora. Kalau pada tumbuhan lumut itu diatur oleh gigi peristom. Nah, ini adalah ini tadi ya. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat bagaimana sporanya ya harus kita keluarkan gitu ya. Kotaknya ini kita pecah, kemudian sporanya ditampung di atas gelas objek, lalu diberi air sedikit dan diamati di bawah mikroskop. Sehingga kita bisa melihat morfologi dan struktur dari spora. Dan untuk spora itu bermacam-macam ya. Jadi ada yang tadi ya, bentuknya bulat ya. Misalnya ada di permukaan bawah daun ya. Kemudian ada yang bentuknya seperti garis. Jadi yang bentuknya bulat itu misalnya pada paku apa Nephrolepis. Kemudian kalau yang bentuknya garis ini misalnya pada paku sarang burung atau Asplenium nidus. Kemudian yang berbentuk lembaran itu biasanya contohnya adalah pada paku Platycerium bifurcatum. Jadi bentuknya lembaran dan berwarna merah. Lalu pada paku eh, ini ya suplir atau adiantum itu sorusnya itu berbentuk seperti ginjal ya. Bentuknya seperti ginjal. Nah, kemudian ada juga yang sorus itu bentuknya unik ya, ada yang berbentuk seperti huruf U seperti ini ya. Jadi kalian juga harus memperhatikan apakah sorusnya itu di bawah daun, apakah di atas permukaan daun, warnanya itu apa, apakah coklat, hitam, ya, oranye dan sebagainya. Dan juga bentuknya seperti apa. Ya. Kemudian tadi kan kalian udah tahu ya kalau sporanium itu berkumpul bentuk sorus. Ada kalanya juga pada tumbuhan paku, misalnya pada paku ekor kuda ya atau equisetum itu sporaniumnya itu tidak berkumpul di dalam suatu sorus ya, tapi dia membentuk seperti strobilus. Jadi istilah strobilus itu tidak hanya kita temukan pada gimnosperm, tapi juga pada tumbuhan paku. Jadi bentuknya seperti strobilus seperti ini ya. Nah ini contoh dari paku ekor kuda ya. Jadi kalau kita lihat daunnya itu berbentuk sisik ya. Ini daunnya. Kemudian ini klorofil itu terdapat pada batang ya atau stem ini ya. Kemudian bagaimana cara terbentuknya sporangium? Itu ada dua cara, ada dua tipe. Yang pertama adalah Eusporangiate
dan yang kedua adalah leptosporangiate. Jadi kalau apa perbedaannya itu dilihat dari berapa sel inisial yang membentuk. Jadi kalau eusporangiate itu sporangiumnya itu dibentuk dari beberapa sel inisial. Jadi pembelahan pertama berlangsung di dalam epidermis. Jadi ini satu sel permukaan ya, kan berarti kan di yang paling luar ya epidermis itu ada beberapa sel ya membelah, kemudian akan sel yang terluar itu akan membentuk dinding sporangium, sel yang dalam itu membentuk jaringan sporogen, dan sel-sel tapetum itu berasal dari lapisan dinding sporangium yang paling dalam. Jadi terluar, dalam, dan paling dalam ya, atau terluar, tengah, dan dalam seperti itu. Kemudian yang berikutnya, jadi ini ya, ini adalah leptosporangiat. Jadi leptosporangiat itu, sorry, eusporangiat ya. Eusporangiat itu terbentuk dari beberapa sel inisial ya. Kemudian nanti melalui berbagai tahapan akan terbentuk sporangium seperti ini. Nah, kalau leptosporangiat itu terbentuk dari satu sel saja, satu sel permukaan. Jadi dari pembelahan pertama, sel luar membentuk sporangium lengkap termasuk tangkai, dinding tapetum, dan jaringan sporogen. Nah, sel yang dalam tidak ikut ambil bagian dalam pembentukan sporangium. Jadi eh, dilihat dari berapa jumlah sel yang membentuk ya. Jadi kalau lepto itu satu sel, kalau eusporangiat itu berapa sel. Nah ini ya, jadi eusporangiat itu beberapa sel, kalau lepto itu satu. Nah, kemudian tadi udah tahu ya, jadi sporofil itu adalah daun ya. Ada yang berupa lian, jadi sporangium berkelompok membentuk sorus, sorus dilindungi oleh suatu selaput yang disebut indusium. Jadi ada juga yang membentuk stropilus. Sebagian besar tumbuhan paku memiliki pengangkut, jadi mempunyai phloem dan xilem ya. Spora yang menghasilkan sporofit akan tumbuh membentuk struktur gametofit yang berbentuk hati yang disebut dengan protalus atau protalium. Jadi protalus atau protalium itu yang umurnya pendek. Ya, jadi spora pada tumbuhan lumut akan tumbuh menjadi protonema, tapi kalau pada tumbuhan paku nanti akan menghasilkan protalium. Jadi kita ke generasi gametofit. Tadi gametofit tumbuhan paku hanya ukurannya beberapa milimeter, hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop ya. Sebagian besar tumbuhan paku memiliki gametofit berbentuk hati yang disebut dengan protalus. Jadi nanti di bagian atas dari protalus yang berbentuk hati, kita akan menemukan archegonium dan antheridium. Protalus berupa lembaran ya, memiliki rizoid pada bagian bawah dan terdapat klorofil. Protasi itu hidup bebas ya, kebutuhan nutrisinya tidak tergantung pada sporofit ya. Jadi masing-masing bisa hidup bebas. Gametofit tumbuhan paku tertentu tidak memiliki klorofil, jadi nutrisinya diperoleh bersimbiosis dengan jamur. Kemudian gametofit memiliki alat reproduksi aseksual ya. Jadi alat reproduksi jantan itu adalah antheridium menghasilkan spermatozoid, berflagellum. Alat reproduksi betina adalah archegonium menghasilkan ovum. Gametofit tumbuhan paku jenis tertentu memiliki dua jenis alat reproduksi. Jadi pada satu individu, jadi satu individu itu menghasilkan dua spora, jadi ada spora jantan dan spora betina, maka disebut dengan heterospor. Ya. Gametofit yang hanya memiliki antheridium atau archegonium disebut generasi gametofit uniseksual. Jadi tumbuhan paku ini berkembang biak secara aseksual dan seksual atau mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Ya. Jadi kita langsung lihat aja di sini ya supaya lebih enak ya. Kalau kita lihat ini ya, jadi daur hidupnya, jadi spora itu kan kromosomnya haploid, nanti akan tumbuh di tempat yang lembab, akan tumbuh menjadi protalus atau protalium. Ya, karena ini tidak ada peleburan atau fertilisasi, ini protalus ini adalah gametofit ya, kromosomnya haploid, tetap. Lalu di dalam protalus itu ada alat perkembangbiakan, jadi ada archegonium dan antheridium, masing-masing itu menghasilkan sel telur dan sel spermatozoid. Kemudian nanti terjadi fertilisasi, menghasilkan sigot atau 2N. Nah, sigot ini nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan paku atau sporofit, lalu sporofit terus akan menghasilkan spora. Ya, demikian seterusnya. Ya. Jadi pada tumbuhan paku ini ada sporangiumnya kan, pasti ya ada kotak sporanya, nanti sporangiumnya akan menghasilkan spora. Terus seperti ini.
ya. Nah, ini adalah tumbuhan paku yang apa? Tumbuhan paku yang humuspor ya. Jadi tumbuhan paku yang menghasilkan satu jenis spora yang bentuk dan ukurannya itu sama. Nah, kemudian ada juga sih tumbuhan paku yang menghasilkan dua jenis spora yang ukurannya itu berbeda. Jadi ada mikrospora dan ada makrospora. Jadi kalau mikrospora ini dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai spora jantan ya, maka dia akan tumbuh menjadi mikroprotalium. Mikroprotalium ini nanti akan menghasilkan antheridium, antheridium menghasilkan sel spermatozoid. Lalu makrospora ini dianggap sebagai makrospora itu dianggap sebagai spora betina. Maka dia nanti kalau jatuh di tempat yang lembab akan tumbuh menjadi makroprotalium. Makroprotaliumnya itu nanti mengandung ya archegonium dan archegonium menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, peleburuannya ini akan menghasilkan sigot ya, sigot nanti akan tumbuh menjadi apa? Tumbuhan paku yang heterospor ya, kromosomnya sama ya dengan sigot jadi 2N. Lalu tumbuhan paku heterospor ini kan pasti udah dewasa ya menghasilkan daun-daun ya. Nah, ada yang mikrosporofil dan ada makrosporofil. Mikrosporofil berarti dia mengandung mikrosporangium, tentunya nanti juga menghasilkan mikrospora. Balik lagi ke atas. Lalu yang makrosporofil menghasilkan makrosporangium, makrosporangium menghasilkan makrospora. Nah, ini juga ini namanya metagenesis atau pergiliran keturunan pada tumbuhan paku yang heteros. Eh, contoh-contohnya ya. Contohnya misalnya kalau paku heterospor itu contohnya misalnya pada ini apa Selaginella dan Marsilea atau semanggi. Lalu yang berikutnya adalah tumbuhan paku peralihan. Ya, kalau homospor itu contohnya Lycopodium. Paku Lycopodium itu paku homospor. Kalau peralihan itu adalah Equisetum. Jadi menghasilkan dua jenis spora sih, cuma ukurannya sama. Jadi tidak ada istilah spora jantan dan spora betina. Ya, jadi Permisi Bu Jun, mohon maaf untuk mikrofon Bu Jun ke mute deh kayaknya, jadi kita nggak mendengar Ibu ngomong. sudah ya, Dik. Ya, ini Oh ini iya. saya ulangi lagi ya. Jadi ya, jadi untuk yang spora tadi yang daur hidup paku peralihan tadi itu kan tumbuhan paku yang menghasilkan dua jenis spora tapi bentuknya sama ya, bentuk dan ukurannya sama. Cuma nanti dalam apa di alam itu nanti walaupun dia itu ukurannya sama, bentuknya sama, tapi dianggap sebagai satunya dianggap sebagai jantan, satunya dianggap betina gitu. Jadi sama seperti tadi nanti akan menghasilkan protalium jantan, ini menghasilkan antheridium ya, lalu menghasilkan spermatozoid, lalu spora yang satunya tadi yang dianggap betina akan tumbuh menjadi protalium betina, menghasilkan archegonium, menghasilkan ovum, fertilisasi keduanya menghasilkan sigot, lalu tumbuh menjadi tumbuhan paku dan ini apa namanya nanti akan menghasilkan ya daun yang sporofil ya. Nanti balik lagi akan menghasilkan spora. Ini daun paku yang peralihan. Kemudian untuk habitat dan cara hidup. Jadi tumbuhan paku ini merupakan tumbuhan yang fotoautotrof. Jadi karena dia mempunyai klorofil maka dia bisa melakukan fotosintesis ya.
bisa membuat makanan sendiri. Tumbuhan paku ada yang hidupnya mengapung di air ya, misalnya Atalanta dan Marsilea crenata atau semanggi. Tapi semanggi ada juga yang hidupnya di sawah ya, jadi maksudnya nggak berat-berat tenggelam di air. Kalau asola kan di air ya. Pada umumnya tumbuhan paku adalah tumbuhan terestrial, tumbuhan darat. Jadi sebenarnya dia itu hidupnya ya bisa dibilang kosmopolit ya, bisa di mana-mana. Tapi kebanyakan hidupnya di darat. Kemudian berdasarkan jenis spora yang dihasilkan, tumbuhan paku itu dibedakan menjadi tiga. Ada paku homospor tadi ya. Paku homospor adalah jenis tumbuhan paku yang menghasilkan satu jenis spora yang sama besar. Misalnya adalah paku kawat atau Lycopodium. Ya, jadi paku kawat atau Lycopodium ya seperti ini. Lalu ada paku heterospor, yaitu jenis tumbuhan paku yang menghasilkan dua jenis spora yang beda ukuran. Jadi ada makrospora, ini adalah dianggap sebagai betina, lalu ada mikrospora dianggap sebagai jantan. Kita temukan pada paku rane ya, atau cakar ayam atau Selaginella dan semanggi atau Marsilea crenata. Lalu yang berikutnya adalah paku peralihan, tumbuhan paku yang menghasilkan spora yang bentuk dan ukurannya sama, namun terdiri atas dua. Jadi ada yang bertindak sebagai jantan dan betina. Kita temukan pada paku ekor kuda atau equisetum, ya, atau bambu air istilahnya. Nah ini adalah contoh-contoh bambu air ya. Jadi bambu air itu ya spesiesnya bermacam-macam ya. Misalnya kita kenakan equisetum debile ya. Tapi ada juga spesies-spesies yang lain. Kemudian berdasarkan ciri tubuh itu kita bedakan menjadi 4 subdivisi. Jadi kalau untuk klasifikasi kalian nggak usah bingung. Ketika nanti diminta untuk mengklasifikasikan ya ikuti aja yang lama ya. Jadi sebenarnya kan sama, cuma nanti kedudukannya sebagai apa itu menggunakan referensi yang terbaru. Jadi ada paku purba itu misalnya Psilopsida, salah satu contohnya adalah Psilotum ya. Lalu paku kawat, Lycopsida ya. Lalu ada paku ekor kuda, Sphainopsida, dan paku sejati atau Pteropsida. Ya. Jadi yang banyak kita temukan saat ini ya Pteropsida ya atau paku sejati. Manfaat ya, manfaatnya itu semanggi itu ini adalah salah satu makanan khas ya Surabaya ya, digunakan sebagai sayuran ya. Kemudian paku rane, Selaginella itu ini juga spesiesnya sangat banyak sebagai obat penyembuh luka. Lalu paku sawah, Azolla pinnata ini sebagai pupuk hijau pada tanaman padi di sawah. Lalu untuk suplir, Adiantum cuneatum dan paku rusa atau Platycerium bifurcatum ini dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Ya, sebetulnya tumbuhan paku itu keanekaragamannya itu ya bisa dijadikan sebagai topik ya untuk skripsi ya. Misalnya eksplorasi tumbuhan paku ya, kemudian dari tumbuhan paku yang ada itu kita cek misalnya mana yang terbanyak kelimpahannya itu nanti yang di di apa di studi lanjut ya diteliti lebih lanjut misalnya kandungannya kemudian aktivitas biologinya apakah sebagai antibakteri, anti fungi ataukah sebagai antioksidan, antiinflamasi, anti kanker ya dan sebagainya. Jadi sebetulnya ini membuka peluang. Coba kalau tanaman ya seperti ini eman-eman ya. Eman-eman sebetulnya. Tapi kalau untuk tujuan tidak apa-apa. Kadang kan mungkin tidak ambil ininya, tapi ambil yang tropofilnya, misalnya kan bisa seperti itu. Seperti anggrek, anggrek itu kan dimanfaatkan untuk tanaman hias, tapi ada juga yang anggrek dimanfaatkan untuk tanaman obat-obatan gitu. Karena kan eh, ada tanaman anggrek yang mungkin sudah malas ya untuk berbunga gitu ya, jadi pemeliharaannya juga misalnya sulit ya, membutuhkan penanganan dengan biaya yang tidak murah gitu ya. Jadi orang mulai beralih untuk eh, meneliti kandungan dari anggrek. Biasanya digunakan itu adalah anggrek hutan. Jadi anggrek-anggrek hutan. Itu karena anggrek hutan itu kan kandungan metabolit biasanya tinggi ya, karena dia harus survive ya menghadapi misalnya hama dan penyakit yang ada di hutan ya. Beda beda dengan tanaman-tanaman yang misalnya hidupnya di kebun atau di apalagi kebun hidroponik atau lab kultur jaringan itu kan tanaman yang manja ya. Kalau tanaman-tanaman yang di hutan itu kan rawan terhadap serangan hama, penyakit ya, maupun hewan-hewan ya, sehingga dia untuk pertahanan dirinya itu menghasilkan suatu metabolit sekunder gitu ya. Jadi kadang kan
ada yang metabolisme gula itu dipicu dari apa? Jadi ada pemicunya. Jadi biasanya dipicu dari itu tadi sebagai upaya untuk memproteksi diri. Ini untuk yang tumbuhan paku, ya mungkin ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan yang pinus ya, gimnosperme. Jadi kalau untuk gimnosperme itu adalah tumbuhan yang berbiji terbuka. Ya. Ciri-cirinya bagaimana? Jadi bakal biji tidak dilindungi oleh daun buah. Ya. Pada umumnya dia mempunyai habitus perdu atau pohon. Jadi dia mempunyai akar batang dan daun sejati, lalu bentuk perakarannya tunggang. Daun sempit ya, tebal dan kaku, misalnya pada pinus. Tulang daunnya tidak beraneka ragam, tidak memiliki bunga sejati ya, sebagai gantinya itu adalah strobilus. Alat kelamin terpisah, serbuk sari terdapat pada strobilus jantan dan sel telur itu terdapat pada strobilus betina. Nah, ini adalah contoh dari strobilus ya. Ini kalau mekar ya, sebetulnya kalau masih muda itu warnanya juga enggak coklat tapi warnanya hijau ya. Kemudian agak menutup ya, itu kan sisiknya sudah terbuka, ini menandakan bahwa bijinya sudah terpental keluar. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Kemudian yang pertama kita lihat dulu sikadovita. Jadi tumbuhan ini memiliki akar serabut dan membentuk struktur yang disebut akar koraloid ya. Karena bentuknya menyerupai karang mini yang berisi cyanobacteria dalam bentuk benang dari marga Anabaena. Kemudian struktur batangnya pada umumnya tebal dengan pulur yang berpati, ya. Permukaan luar dari batang dicirikan dengan pola bekas tempelan yang sudah terlepas. Daunnya tersusun dalam roset ya, memiliki puncak batang. Jadi biasanya kalau salah satu contoh dari Sikadovita itu tanaman sikas. Sikas itu ya berupa apa ya? Duduk daunnya itu ada roset batang. Organ reproduksinya tersusun dalam struktur yang disebut dengan runjung atau strobilus. Jadi ada jantan dan betina. Biasanya yang jantan ukurannya lebih kecil ya bila dibandingkan dengan strobilus betina. Nah, ini adalah contoh dari strobilus. Ini jantan, ini yang betina. Permisi Bu, Nah, ini slide-nya belum beberapa ganti. apa? Belum ganti. Slide-nya belum terganti Bu. Iya. Oh, sebentar, sebentar. Saya ulangi lagi. Sudah? Apakah sudah terlihat? Udah Ibu. Oke, sudah ya. Jadi ini contohnya Sudah. Riko Sikas revoluta yang apa female, yang betina. Ini ada Sikas revoluta yang male ya, yang jantan. Kemudian adalah Ginkgovita. Ginkgovita itu daunnya berbentuk kipas ya, tumbuh dari ujung batang atau cabang. Bijinya dilindungi oleh selapis jaringan lunak yang disebut dengan selut biji. Fungsi dari ginkgo ini dapat dimakan serta dapat diolah menjadi obat ya. Sejumlah produk makanan suplemen mengandung ekstrak biji ginkgo. Hal ini karena dianggap berkhasiat dalam mempertahankan daya ingat. Ya, secara umum biji juga bermanfaat sebagai kesehatan untuk otak, memperkuat daya ingat, serta melancarkan aliran darah perifer. Jadi ginkgo biloba ini sebetulnya banyak dimanfaatkan ini ya obat-obat Cina gitu ya. Jadi kalau kita lihat di toko-toko obat Cina itu dijual obat ginkgo ya. Ada yang berupa kapsul atau seduhan dan sebagainya. Jadi kalian kalau misalnya mau ujian bisa nih ya minum ginkgo ya untuk mempertahankan daya ingat. Seperti itu. Kemudian manfaatnya, jadi meningkatkan daya ingat, ya, meringankan kecemasan, mengobati sakit kepala dan migrain, membantu mengatasi glaukoma, dan membantu mengatasi disfungsi seksual. Nah ini ya, contoh dari spesies Ginkgo biloba, jadi daunnya berbentuk kipas. Kemudian yang berikutnya adalah Gnetophyta. Gnetophyta itu memiliki daun tunggal, duduknya berhadapan, memiliki batang kayu ya, tanpa saluran resin. Bunga majemuknya berbentuk bulir, keluar dari ketiak daun. Maksudnya bukan bunga ya, tapi ini kan berbiji terbuka. Jadi melinjo, salah satu contohnya itu adalah melinjo. Jadi melinjo itu eh, apa ya? Itu itu biji ya, bukan bukan bunga ya, itu bukan buah ya, tapi biji.
Struktur anatomi mendekati angiospermae, kemiripan itu terletak pada struktur pembuluh, jadi punya xilem phloem ya, mirip. Genitofita merupakan divisi yang paling dianggap maju. Nah, ini contohnya melinjo. Jadi sebetulnya sih warnanya hijau ya, nanti berangsur-angsur menjadi kuning lalu merah. Manfaat pinus. Manfaat pinus itu getahnya dapat diolah sebagai bahan utama dalam pembuatan sabun dan cat. Kemudian juga dapat dimanfaatkan dalam industri parfum ya untuk hiasan dan souvenir ya, misalnya strobilusnya. Lalu kayunya ini sudah terkenal ya, bisa dimanfaatkan untuk korek api. Kemudian kulitnya lumayan tebal dapat dijadikan untuk bahan bakar. Yang nantinya abunya ini digunakan untuk campuran minyak organik yang mengandung kalium tinggi. Ini kalau manfaat pakai saji, tanaman hias dan obat infeksi dan mencegah osteoporosis. Ya, ini perlu ini ya, dicari di jurnal ya, ditelusuri. Kemudian zamia, ini tanaman hias ya. Ini juga termasuk contoh dari gimnospermae. Daunnya tebal ya. Kemudian ini bisa dibudidayakan melalui stek daun. Ya, jadi kalau daunnya ditempelkan nanti tumbuh menjadi tanaman yang baru. Kayu untuk agatis, kayunya dapat dimanfaatkan dalam pembangunan ya, getahnya untuk industri plastik, tekstil, industri cat. Kemudian damar juga dapat digunakan sebagai obat HIV, penyakit sakit gigi, luka bakar, dan gangguan pada telinga serta mata. Ya, ini untuk gimnosperme ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin ada yang ditanyakan untuk paku dan gimnos. Belum ada, Ibu. Gimana, Mbak Khalifatul? Ada yang ditanyakan? Belum ada, Ibu. Belum ada, ya. Kalau belum ada, nanti habis ini saya share ya PPT-nya. Dan ini masuk semua ya, 61 ya. Kalau ya Mbak, saya bagi Mbak Lutfi ya, silakan. Mau Eh, bertanya tak Mbak Lutfi? ya, Bu, sebelumnya mohon maaf rame karena saya lagi di pinggir jalan. Saya mau tanya terkait ini Pteridophyta. Jadi kan kemarin Mm-mm. P3L itu sempat penelitian tentang Pteridophyta. Nah, bagaimana Mm-mm. cara membedakan cara membedakan spesies Pteridophyta? Soalnya kalau semisal dilihat dari daunnya ya Bu, kadang tuh dalam satu tangkai daun itu kan daun yang masih kecil-kecil tuh antar satu spesies tuh mirip. Nah, terus Mm-mm. kalau ke ujung tuh juga kadang mirip. Jadi dari kami tuh bingung buat nentuin dia itu termasuk spesies mana. Terus habis itu yang kedua itu ada adiantum. Nah, jadi setiap petunjuk apa setiap spesies adiantum kan bentuk daunnya beda-beda. Ada yang bentuknya Mm-mm. genjang, ada yang bentuknya membulat dan lain-lain. Itu cara melihatnya gimana ya, Bu? Kalau semisal yang tersedia itu cuma daun mudanya aja. Mm-mm. Jadi begini ya. eh eh, Pertama kali ya, kalau kita misalnya mau eksplorasi dan nanti kan jatuhnya kan pasti kita mengidentifikasi itu eh ya mungkin kalian kan nggak mungkin nanti ke P3L lagi ya, jadi panitia, ya itu bisa disarankan kepada kelompok yang nanti akan melakukan eksplorasi dan identifikasi tumbuhan paku itu mempersiapkan buku identifikasinya terlebih dahulu. Ya, jadi ada buku, saya dulu punya, nggak tahu ya kemana. Jadi buku identifikasi khusus tumbuhan paku, jadi antar spesies ya. Antar spesies itu penerbitnya LIPI. eh jadi itu biasanya buku-buku kuno ya, maksudnya sekarang juga jarang kita temukan. Jadi mungkin adanya di perpustakaan. Dulu pernah saya itu motokopi itu ya di perpustakaan biologi UGM. Coba nanti saya cek lagi ya. Eh, Jadi disiapkan dulu bukunya, itu lengkap ya. Jadi ada berapa jilid itu ya, penerbitnya itu LIPI. Kemudian yang berikutnya kalau misalnya itu tidak bisa, itu dari sporanya. Jadi kan ada kotak sporanya itu di apa namanya diisolasi, dibuat preparat ya. Kemudian nanti diidentifikasi dari sporanya. Cuma kalau spora ini
supaya awet, nanti pembuatan sporanya itu harus semi permanen. Jadi sporanya itu tidak ditetesi air ya, tapi ditetesi dengan gliserin. Kemudian ditutup dengan cover glass dan pinggir-pinggirnya itu nanti ditutup dengan apa ya di seperti diikat gitu ya, dilem itu dengan kutek, kutek yang tidak berwarna seperti itu. Jadi untuk semi permanen. Jadi ketika saya tumbal lumut juga sama ya, saya buat semi permanen semua. Karena kalau air itu kan nanti malah rusak ya, tergeser-geser sehingga kan pengamatannya itu harus berkali-kali untuk memastikan spesiesnya itu apa. Jadi itu Mbak Lutfi ya. Jadi yang pertama kali karena agak sulit ya, beda dengan apa tumbuhan tingkat tinggi yang lain, maka harus disiapkan dulu bukunya, buku identifikasinya. Itu sih menurut saya. Karena tidak ada cara yang lain ya selain seperti itu. Jadi kita memang mencocokkan spesimen yang ada dengan buku gitu kan boleh ya dengan kalau lengkap sih dengan herbarium yang ada. Tapi kalau misalnya kita tidak mempunyai koleksi eh, herbarium tumbuhan paku ya terpaksa kita harus menggunakan buku seri yang lengkap itu untuk identifikasinya. Itu sih menurut saya jadi disiapkan dulu. Dan juga waktunya jangan mendadak itu ya. Jadi karena kalau misalnya H-3 atau H-7 baru cari buku itu nanti akan sulit gitu ya. Karena memang tumbuhan paku lumut itu agak agak sulit. Kalau lumut insya Allah saya ada buku identifikasinya. Tapi kalau paku sebenarnya ada tapi nggak tahu ya apa dipinjam kemudian nggak balik. Saya kurang tahu. Mungkin Baik, Putri. kakak-kakak kelas yang dulu gitu. Ya gimana Mbak? Sudah cukup menjawab, Bu. Terima kasih. Iya iya sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Habis ini kan masuk semua tuh 61. Kemudian saya share PPT-nya. Ya, baik ya. Nanti untuk yang Selasa depan kita libur kan. Baru nanti eh, 2 minggu lagi kita ketemu lagi. Ya, saya akhiri ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Bu. Terima kasih, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama. Terima kasih, Ibu. Oh ya ya, saya izin menyampaikan ya, kalian ini apa kalau misalnya sudah selesai Zoom itu segera keluar ya supaya eh, yang kelompok yang lain supaya bisa masuk. Itu pesannya dari apa PIC Zoom ya, gitu. Ya terima kasih. Ya, baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, Izin Ibu. bertanya Ibu untuk Oke. presensinya gimana Ibu? Iya, habis ini tak presensi deh. Baik, Habis ini terima saya kasih. presensi.